akan mempelajari mengenai analisis aktivitas. Seperti kita pahami bahwa perusahaan menggunakan asetnya dalam rangka menciptakan pendapatan. Pendapatannya bisa namanya sales atau revenue. Aset atau aktiva secara umum adalah bentuk dari suatu investasi. Setiap bentuk investasi pasti memerlukan dana, di mana dananya diperoleh dari sumber dana yang bisa berupa utang atau modal dari pemilik. Setiap sumber dana menimbulkan biaya. Nah, biaya inilah yang disebut sebagai biaya modal atau cost of capital. Oleh karena itu, setiap investasi, apakah itu dalam bentuk aktiva lancar atau aktiva tetap, perlu dilihat sampai seberapa jauh perannya dalam mendukung terciptanya penjualan. Kali ini kita akan membahas rasio aktivitas yang populer digunakan, juga akan dibahas hal-hal yang membatasi penggunaan rasio dan juga kemungkinan alternatif perhitungan dengan rumus yang berbeda. Nama lain dari rasio aktivitas ini biasa dikenal dengan turnover atau asset utilization. Target pembelajaran kita adalah agar kita bisa memahami pentingnya analisis atas modal kerja dan aset tetap, memahami hubungan antara aktivitas dalam organisasi dalam laporan keuangan, mengenal variasi aktivitas pada beberapa jenis usaha, mengetahui berbagai rasio keuangan yang berhubungan dengan aktivitas, dan mampu menganalisis kemampuan perusahaan mengelola asetnya dengan rasio aktivitas. Rasio aktivitas sendiri merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki atau mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Hasil dari pengukuran rasio ini untuk melihat kondisi keuangan perusahaan periode saat ini apakah mampu atau tidak untuk memenuhi target yang ditentukan. Penggunaan rasio ini dengan cara membandingkan tingkat penjualan dengan investasi dalam aktiva untuk satu periode. Karena rasio aktivitas dikaitkan dengan jenis aset yang akan diukur, maka rasio aktivitas ini akan kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu short-term activity dan long-term activity. Tujuan dan manfaat rasio aktivitas. Tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dengan menggunakan rasio aktivitas ini adalah bisa mengukur berapa lama penagihan piutang dalam satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang berputar dalam satu periode. Lalu menghitung rata-rata penagihan piutang, days of receivable, di mana hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari berapa hari piutang tersebut dapat ditagih. Kemudian menghitung berapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang. Mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode atau berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan. Mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva berputar dalam satu periode dan mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualannya. Tadi kita sudah sampaikan bahwa rasio aktivitas ini kita bagi ke dalam dua kelompok, yaitu short term activity dan long term activity. Short term activity-nya ini terdiri dari inventory turnover, receivable turnover, payable turnover, working capital turnover. Sementara long term-nya adalah fixed asset turnover dan total asset turnover. Short term activity atau aktivitas jangka pendek ini akan berorientasi pada operasi rutin perusahaan yang diwakili kemampuan perusahaan dalam rangka mengendalikan piutang, persediaan, dan utang usaha. Sementara nanti long term activity kita akan berorientasi pada penggunaan aktiva tetap. Kita akan bahas dulu dari sisi aktivitas jangka pendeknya. Pertama adalah perputaran piutang atau receivable turnover. Receivable turnover atau perputaran piutang adalah kemampuan perusahaan dalam menangani penjualan kredit dan kebijakannya. Piutang di sini biasanya disebut sebagai piutang usaha karena diketahui kalau perusahaan itu banyak menjual penjualannya dilakukan secara kredit. Karena dengan penjualan kredit diharapkan total penjualannya menjadi meningkat, labanya meningkat, dengan resiko juga meningkat pastinya. Penjualan kredit menciptakan piutang usaha. Resiko terjadi pada saat pembeli tidak mampu membayar atau menunda pembayarannya. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di sini
Untuk rumus receivable turnover atau perputaran piutang adalah penjualan kredit bersih ya atau salesnya dibagi dengan rata-rata piutangnya. Kegunaan dari receivable turnover ini untuk melihat kemudahan dan dalam menagih piutang dan manajemen kredit. Apabila data mengenai penjualan kredit tidak ditemukan ya, karena mungkin di laporan keuangan yang kita akan bahas di contoh latihan tidak dipisahkan antara penjualan tunai dan penjualan kredit, maka kita bisa menggunakan dari angka total penjualan. Indikator atas tingginya rasio ini perlu dianalisis lebih lanjut. Kemungkinan-kemungkinan penyebabnya bisa antara lain kontrol atas piutang ragu-ragunya sangat baik, adanya tawaran diskon apabila membayar lebih awal, penjualan tunainya lebih banyak dibandingkan dengan penjualan kredit, sifat musiman dari produk yang dijual, penjualan menurun di akhir tahun, penagihan dilakukan secara lebih efisien, dan situasi perdagangan yang sangat membaik. Sebaliknya, indikator atas rendahnya rasio ini juga perlu dianalisis kemungkinannya. Misalnya, penjualan kredit meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan tunai. Metode koleksi tidak memadai atau metode penagihan piutangnya kurang memadai. Penjualan tinggi di akhir periode atau di akhir tahun. Perjanjian kreditnya diperpanjang misalnya 30 hari menjadi 90 hari. Atau pembeli kesulitan dalam membayar piutangnya. Sini kita lihat untuk analisis piutangnya. Misalnya kita punya data penjualan kredit bersih di tahun 2006 adalah $1.498.000, 2005-nya adalah $1.200.000. Piutang bersih kita di awal tahun adalah 120.000, di akhir tahunnya 115.500. Di 2006, di 2005-nya 140.000, di awal tahun, di akhir tahunnya adalah 120.000. Jadi total piutang awal tahun dan akhir tahun untuk 2006 adalah $235.000, di 2005 adalah $260.000. Rata-rata piutang bersih adalah total piutang kita bagi dua. Jadi rata-rata piutang untuk 2006-nya adalah 117.500, 2005-nya adalah 130.000. Di sini receivable turnover atau perputaran piutangnya kita dapat dari penjualan kredit bersih yaitu 1.498.000 di 2006 dibagi dengan rata-rata piutangnya 117.500. Maka kita dapat untuk 2006 perputaran piutangnya adalah 12,7 kali, sementara di 2005 adalah 9,2 kali. Artinya perputaran piutang untuk tahun 2005 adalah 9,2 kali dibandingkan dengan penjualan. Dan perputaran piutang untuk tahun 2006 adalah 12,7 kali dibandingkan dengan penjualan. Kemudian average number of days receivable outstanding atau hari rata-rata penagihan piutang, yaitu menghitung berapa lama umur piutang usaha. Yang dihitung hanya piutang usahanya aja ya, mengingat piutang usaha lah yang masuk ke dalam siklus usaha. Rumusnya kita gunakan 365 hari dibagi perputaran piutangnya. Atau menurut Jeffrey Weston menyebutkan bahwa rata-rata waktu penagihan adalah ukuran perputaran piutang yang dihitung dalam dua tahapan. Pertama adalah menghitung penjualan per hari, yaitu penjualan dibagi dengan 365 hari. Kemudian hasilnya adalah kita akan menghitung hari lamanya penjualan terikat dalam bentuk piutang, yaitu piutang dibagi dengan penjualan per hari. Jadi setelah penjualan harinya diketemukan, baru menghitung hari lamanya penjualan, yaitu piutang dibagi penjualan per hari. Dari kasus yang sama, kita lihat di sini bahwa rata-rata penjualan harian kreditnya adalah di sini karena ada datanya ya, misalnya Rp4.104, 2005-nya Rp3.288. Jadi lamanya piutangnya adalah 28 hari. Yang di 2005 adalah 36,5 hari. Jika kita punya syarat kredit 2/10N/30 atau 2/10N 60 hari, kalau syarat yang pertama yang berlaku 2/10N/30, maka di tahun 2005 ini melebihi tanggal jatuh tempo 6-7 hari ya. Ya, tapi di 2006 untuk syarat yang pertama, hari rata-rata penagihannya dapat dikatakan cukup baik karena kurang dari 30 hari kalau syaratnya adalah 2/10N/30 ini.
Di 2005 melebihi waktunya, melebihi 30 hari ya, kurang bagus. Di 2006 ini sudah cukup bagus karena rata-rata penagihannya kurang dari batas waktu pembayarannya. Kemudian inventory turnover. Inventory turnover atau perputaran persediaan merupakan indikasi perusahaan untuk menyediakan persediaan dalam mendukung tercapainya penjualan. Tentu saja rasio ini cocok untuk perusahaan yang menjual barang ya. Dua jenis usaha yang bisa diukur perputaran persediaannya adalah perusahaan dagang dan perusahaan manufacturer. Di neraca, persediaan dicatat atas dasar cost, artinya tidak ada unsur margin di dalam persediaan yang tercantum di neraca. Sementara penjualan yang terjadi dicatat atas dasar cost plus margin, harga perolehan ditambah dengan marginnya. Apabila nilai penjualan dipakai sebagai dasar menghitung aktivitas, maka akan terjadi ketidak-matchingan ya, nggak sepadan. Oleh karena itu, nilai penjualan yang digunakan akan menggunakan basis yang tidak mengandung unsur laba, yaitu HPP atau Cost of Goods Sold atau beban pokok ya. Semakin kecil rasio berarti semakin tidak baik ya. Jadi kalau rasionya nanti angkanya kecil itu dibandingin dengan tahun yang lain, berarti kondisinya menjadi kurang baik. Inventory turnover ini menunjukkan berapa kali jumlah persediaan diganti dalam satu tahun. Kita lihat rumusnya untuk inventory turnover yaitu menurut James C. Van Horn, HPP atau COGS dibagi dengan rata-rata persediaan. Atau kalau menurut Jeffrey Weston, penjualan dibagi dengan persediaan. Cuma kalau kita akan pakai HPP ya, karena kalau penjualan kan ini tadi disampaikan sudah ada unsur marginnya di situ ya, jadi nggak apple to apple dengan saldo persediaan. Kita lihat contohnya di sini ada HPP 1.043.000 di 2006, di 2005-nya 820.000, lalu ada data persediaan awal dan persediaan akhir. Kita cari rata-ratanya, setelah itu kita masukkan ke rumus HPP. Di 2006 1.043.000 dibagi rata-rata persediaan 273.500. Jadi total persediaan dibagi 2 ya. Maka didapat untuk 2006 adalah 3,8 kali, di 2005 adalah 2,8 kali. Untuk melihat tingkat efisiensi dalam manajemen persediaan pada tahun 2005 menunjukkan 2,8 kali persediaan barang diganti dalam satu tahun. Dan di tahun 2006 sebanyak 3,8 kali persediaan barang dagangan diganti dalam satu tahun. Jadi bisa diasumsikan ya di tahun 2006 ini perusahaan bekerja lebih efisien dalam pengelolaan persediaannya. Jadi persediaannya itu tidak lama, tidak cepat berputarnya di sisi gudangnya ya, cepat berganti. Lalu apabila inventory turnover berbicara berapa kali persediaan berputar dalam setahun, maka average number of days inventory in stock menghitung berapa lama rata-rata umur dari persediaan. Rumusnya adalah 365 hari dibagi inventory turnover ya. Dari data yang sebelumnya kita dapat maka perputaran persediaan untuk 2006 adalah 3,8 kali, di 2005 adalah 2,8 kali. Maka average number of days-nya adalah 365 dibagi 3,8 di tahun 2006 dapat 96 hari. Lalu di tahun 2005 365 hari dibagi 2,8 kita dapat 130,3 hari. Ya, di sini kita lihat di 2005 berarti sekitar kalau satu bulan diasumsikan 30 hari, maka persediaan itu ada stok di gudang di tahun 2005 adalah sekitar 4 bulan ya. 4 kali 3, 4 bulan kok, lebih 10 hari. 4 bulan 10 hari. Lalu untuk di 2006, jika dibagi dengan 30 hari, berarti persediaan yang di gudang itu berputarnya setiap kurang lebih 3 bulan. Jadi di sini kelihatan bahwa 2006 lebih bagus perputarannya karena bisa lebih cepat dari tahun 2005. Ya. Beberapa indikasi persediaan yang perlu dicatat, antara lain pada waktu persediaan naik perlu diwaspadai seberapa konsisten dengan kenaikan penjualan dan harga pokok. Pada perusahaan manufacturer perlu dibedakan persediaan ke dalam bahan baku, barang setengah jadi,
barang dalam proses, dan barang jadi. Barang dalam proses dan barang jadi yang besar perlu dilihat tingkat lakunya di pasar, sementara bahan baku paling baik untuk dilepas dalam kondisi yang sangat terpaksa ya. Pada jenis barang musiman ya, perputaran yang rendah merupakan indikasi yang buruk ya, karena kalau musiman kan tidak continue ya, hanya momen tertentu saja. Jadi kalau tidak cepat berputar, barang tersebut sudah misalnya sudah tidak fashion lagi atau musimnya sudah lewat, atau kalau buah-buahan musiman kan kondisinya juga sudah kurang bagus ya. Misalnya di negara 4 musim, persediaan yang tidak laku sudah tidak ada nilainya lagi. Ketika dijual pada musim yang sama, di tahun berikutnya mungkin modelnya sudah ketinggalan, ini dari sisi fashionnya. Lalu persediaan yang terlalu rendah perlu dilihat hubungannya dengan penjualan. Peningkatan penjualan yang tinggi dengan tidak disertai kesiapan produksi membuat persediaan juga jadi rendah. Jadi harus saling terkait kapan waktunya harus reorder lagi untuk menyetok persediaan, sehingga ketika kebutuhan atas persediaan itu tinggi, stoknya juga sudah tersedia. Perputaran rendah pada barang teknologi yang cepat usang juga menandakan kemungkinan salah perkiraan atas barang yang disimpan. Kita lanjut ke payable turnover. Payable turnover atau perputaran utang untuk mengetahui seberapa sering utang itu berputar. Yang dimaksud dengan utang di sini kita gunakan adalah utang usaha. Pembelian atau purchase ya, di rumus ini bisa diganti dengan harga pokok penjualan apabila datanya tidak ada ya. Perusahaan biasanya akan memanfaatkan utang usaha sebaik mungkin karena utang ini bebas bunga ya. Kalau utang usaha kadang-kadang kan nggak ada bunganya. Pemanfaatan utang usaha dilakukan dengan memperoleh utang usaha dengan waktu lebih lama. Indikasinya terlihat pada rasio perputaran utang usaha yang rendah. Kemampuan memperoleh utang antara lain akan tergantung pada posisi tawar perusahaan terhadap pemasok, track record perusahaan sebagai peminjam, keterkaitan perusahaan dengan pemasok, misalnya satu kelompok usaha atau enggak. Kita lihat rumusnya, ini adalah purchase dibagi dengan average account payable. Pembelian purchase-nya ini bisa kita ganti dengan HPP ya, tadi ya, bisa kita ganti pakai data HPP, karena mungkin kalau kita lihat di laporan keuangan nggak terlalu detail, nggak muncul detail transaksi untuk jumlah pembeliannya berapa. Lalu sama ya seperti inventory dan piutang, ada perhitungan average number of days payable outstanding. Kita rumusnya di sini adalah 365 hari dibagi payable turnover. Kita hitung dulu contohnya untuk perputaran piutang. Misalnya kita punya data pembelian ya, 1.043.000, kewajiban kita atau utang usahanya adalah 310.000. Di 2005 pembelian kita 820.000, kewajibannya adalah 443.000. Di sini terlihat perputaran utang usaha untuk 2006 adalah 3,34 kali, sementara di 2005 adalah 1,85 kali. Dan average number of days payable turnover-nya di 2006 adalah 109,43 hari ya. Atau kalau dibagi dalam bulan ini sekitar 3 bulan lebih ya, 3,5 bulan ya. Sementara di 2005 di sini adalah 197,19 hari ya. 197 hari ya, 198 hari. Jika dibagi 1 bulan itu 30 hari, maka untuk tahun 2005 average number of days payable outstandingnya bisa sampai 6 bulan lebih ya, 6,5 bulan. Berarti lebih lama ya. Jadi berdasarkan rasio perputaran usaha tahun 2005, perusahaan membayar kembali vendornya ya. Kemampuan perusahaan untuk membayar kembali ke vendornya rata-rata 1 kali setiap 6 bulan ya. Setiap 6 bulan kali baru bisa bayar vendornya, atau 2 kali dalam 1 tahun. Sedangkan tahun di 2006 rata-rata pembayaran ke vendornya adalah sekitar 3,5 atau 4 bulan ya. 4 bulan ada pembayaran ke vendornya. Berarti di sini terlihat di 2006 kemampuan perusahaan sudah semakin lebih baik karena kemampuan untuk membayar kembali vendornya bisa lebih cepat dari tahun 2005. Kemudian analisis working capital turnover ya, perputaran modal kerja. Untuk modal kerja sendiri ini diklasifikasikan menjadi 2, yaitu modal kerja kotor atau gross working capital yang dihitung dari seluruh aktiva lancar,
Dan yang kedua adalah modal kerja bersih, net working capital, yaitu aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Perputaran modal kerja merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya berapa banyak modal kerja berputar selama satu periode dalam suatu periode. Ya, kita lihat tadi ada dua jenis ya. Gross working capital, yaitu dari seluruh aset lancar. Yang kedua adalah net working capital, yaitu aset lancar dikurangi dengan utang lancar. Rumusnya adalah salah satu penjualan bersih dibagi average working capital, ya, atau salah satu penjualan bersih dibagi working capital atau modal kerja, ya. Average ini kadang-kadang kita misalnya kita sedang latihan untuk menghitung analisis ini dan hanya punya data 2 tahun ya, kita nggak bisa bikin average rata-ratanya. Jadi kita bisa pakai saldo untuk tahun tersebut. Dalam rasio working capital turnover, modal kerja dalam pengertian net, perusahaan yang beroperasi secara normal akan mempunyai modal kerja bersih yang positif, yang berarti bahwa jumlah aktiva lancar melebihi utang lancarnya. Apabila utang lancar melebihi aktiva lancar, maka modal kerja akan menjadi negatif. Secara umum, dikatakan bahwa perputaran semakin tinggi maka akan menunjukkan hasil yang lebih baik. Akan tetapi pada kondisi tertentu di mana aktiva lancar sama dengan utang lancar, maka perputaran modal kerja menjadi tak terhingga. Pengertian tak terhingga di sini lebih karena kenyataan bahwa aktiva lancar sama dengan utang lancar, jadi tidak ada selisihnya ya, 0. Sementara apabila negatif tidak perlu penafsiran lebih lanjut kecuali kenyataannya bahwa perusahaan menderita kekurangan modal kerja. Kita lihat di sini untuk contoh perhitungannya. Misalnya di tahun 2006 penjualan bersih kita ada $1.498.000, 2005 ada $1.200.000. Total aktiva lancar kita pakai di sini pakai yang gross ya. Jadi ambilnya dari aktiva lancar aja. Tahun 2006 550.000, 2005 553.000. Jadi perputaran modal kerjanya untuk 2006 ada 2,72 kali, di 2005 ada 2,17 kali. Di sini kelihatan semakin tinggi, berarti semakin baik. Berarti 2006 ini terlihat sudah lebih baik daripada 2005. Nah, jadi nilai rasio 2005 yang 2,17 menginformasikan bahwa modal kerja berputar 2,17 kali dalam setahun. Yang juga berarti bahwa nilai penjualan bersih yang diperoleh adalah 2,17 kali dari modal kerjanya. Nah, 2006 terjadi kenaikan menjadi 2,72 kali, menunjukkan adanya kemajuan yang dilakukan oleh perusahaan. Mungkin ada teknik baru atau ada kebijakan baru sehingga perputaran modal kerja ini menjadi lebih baik. Kemudian kita akan membahas mengenai long term activity. Long term activity ini mengukur kemampuan perusahaan menggunakan aset jangka panjang maupun aset secara keseluruhan. Jadi dari fixed asset dan dari total aset. Pertama adalah fixed asset turnover, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aset tetap berputar dalam satu periode, atau untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetapnya secara baik atau belum. Caranya yaitu akan kita bandingkan penjualan bersih dengan aktiva tetap dalam satu periode. Aktiva tetap adalah sarana yang digunakan dalam menghasilkan penjualan. Karakteristik aktiva tetap di sini adalah umurnya panjang ya, pasti lebih dari 1 tahun. Nilainya sangat besar, nilainya besar ya. Terutama pada perusahaan yang sangat tergantung pada aktiva tetap seperti manufacturer atau pabrik. Pembelian aktiva tetap sering melibatkan pendanaan dari pihak ketiga. Biasanya kan kita beli aktiva tetap secara misalnya kredit ya. Nah, untuk jenis aktiva tetap, perusahaan bisa dibagi ke dalam perusahaan dengan aktiva tetap terkonsentrasi. Kondisi ini terjadi pada perusahaan manufacturer di mana pembuatan pabrik seringkali harus dilakukan sekaligus sehingga pengeluaran dananya sangat besar. Atau perusahaan dengan aktiva tetap terpisah. Pengertian terpisah di sini adalah pembelian aktiva tetap dapat dilakukan bersama atau sendiri, dan kondisi ini terjadi misalnya pada bisnis taksi ya, perusahaan dapat mengganti mobil secara rutin dalam jumlah yang sama.
Kita lihat di sini, misalnya kita punya data penjualan di tahun 2006 1.498.000, di 2005 1.200.000. Sementara total aktiva di 2006 494.500, di 2005 520.000. Di sini terlihat total aset turnover sales dibagi average total fixed asset. Di sini kita pakai data total asetnya ya. Jadi 1.498.000 dibagi dengan 494.500. Kita dapat di 2006 adalah 3,03 kali, sementara di 2005 adalah 2,31 kali. Artinya tahun 2005 setiap $1, karena kita currency-nya di dolar ini ya, $1 aktiva tetap dapat menghasilkan 2,31 kali penjualan. Sementara untuk tahun 2006 perputaran total aktivanya sebanyak 3,03 kali, artinya setiap $1 aktiva tetap dapat menghasilkan $3,03 penjualan. Jadi di sini terlihat bahwa tahun 2006 lebih baik daripada tahun 2005 karena ada kenaikan rasio ya. Kemudian total asset turnover. Total asset turnover merupakan ukuran keseluruhan perputaran seluruh aset. Rasio ini cukup sering digunakan karena cakupan yang menyeluruh tanpa memandang jenis usaha. Rasio ini dapat menggambarkan sampai seberapa baik dukungan seluruh aset untuk memperoleh penjualan. Kita lihat contohnya di sini. Rumusnya adalah total sales atau penjualan dibagi average total asset. Tahun 2006 kita punya penjualan 1.498.000, 2005-nya $1.200.000. Sementara total aset kita, total aktiva adalah 1.139.500 di 2006, di 2005-nya adalah 1.230.500. Di sini fixed asset turnover kita atau total aset turnover kita adalah 1,31 kali di 2006, di 2005 adalah 0,98 kali. Artinya tahun 2005 setiap $1 total aset dapat menghasilkan $0,98 penjualan. Di 2006 perputaran total asetnya adalah 1,31 kali, artinya setiap $1 total aktiva dapat menghasilkan $1,31 penjualan. Jadi lebih baik ya di tahun 2006 hasil fixed asset turnover-nya lebih besar daripada 2005 yang menunjukkan bahwa ada kenaikan rasio dan terlihat lebih baik kondisinya di 2006 daripada di 2005. Dalam perhitungan rasio-rasio aktivitas, ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi. Yang pertama adalah perlu dipahami bahwa aset adalah investasi. Investasi tertanam sepanjang tahun. Dalam rumus di atas, kita menggunakan aset dalam pengertian rata-rata atau average. Rata-rata diambil dari neraca awal, yaitu neraca akhir tahun sebelumnya, ya, ditambah dengan neraca akhir tahun bersangkutan. Kemudian kita bagi 2. Lalu rata-rata membuat jumlah rasio yang dihitung menjadi berkurang. Apabila kita punya data 2 buah neraca dan laba rugi berturut-turut dan rasio dihitung dengan rata-rata, misalnya perputaran persediaan, maka yang diperoleh adalah hanya 1 buah rasio. Karena kita untuk membuat rata-ratanya datanya masih kurang ya. Karena di sini cuma 2 tahun. Oleh karena itu, bisa dimaklumi mengapa ada analis yang menggunakan data akhir tahun aja. Jadi, untuk kita latihan, kita menggunakan data akhir tahun aja. Dalam analisis prospektif, average tidak digunakan. Analisis prospektif adalah menyusun proyeksi laporan keuangan ke depannya. Biasanya dimulai dengan memproyeksi laba rugi dan kemudian baru neracanya. Rasio aktivitas banyak digunakan dalam memproyeksi dan data yang digunakan adalah aset akhir tahun ya. Jadi tidak kita gunakan rata-rata. Lalu antara 360 hari dan 365 hari. Kita menggunakan tadi rumus-rumusnya menggunakan adalah 365 hari ya. Jadi kalau angka yang 360 hari menghasilkan angka yang baik ya sebagai pembilang, tetapi lebih mendekati lagi kalau kita menggunakan angka yang 365 hari. Jadi tadi kita menggunakan perhitungan untuk average days of number of days-nya kita menggunakan 365 hari. Kita lihat di sini kita punya data contoh laporan laba rugi PT Ramayana Lestari Sentosa ya. Misalnya nih tahun 2005-2006. Ini informasi dari laba ruginya.
Kemudian ini adalah informasi dari sisi neracanya. Maka kita akan coba membuat analisis rasio aktivitas untuk PT Ramayana, ya. Di sini kita lihat inventory turnover, kita dapat angka 9,1. Di sini numerator itu pembilangnya yaitu HPP-nya, ya. Ini sebenarnya numerator ini supaya lebih mudah melihatnya, ya. Ini diambil dari rumus, ya. Jadi inventory turnover tadi kita tahu kan rumusnya adalah HPP dibagi average inventory. Average inventory, ya. Maka ini adalah nilai HPP-nya. Denominator ini adalah nilai average inventory-nya. Di sini kita menggunakan rata-rata, jadi yang keluar hanya rasio untuk 1 tahun, ya, tahun 2006 aja. Kita lihat inventory-nya 357101, yaitu dari ini, ya, data inventory tahun 2005 361183 ditambah inventory di tahun 2006 353 016, lalu kita bagi 2. Ini data inventory-nya. Ini contoh perhitungannya, jadi kita dapat angka-angkanya, tinggal kita buat analisisnya, ya, analisisnya. Tapi karena ini kita cuma buat 1 tahun, kita nggak bisa compare ke tahun sebelumnya atau tahun sesudahnya. Ini adalah analisis untuk tahun 2006 aja, ya. Sini coba kita lihat average number receivable outstanding-nya 0,9, ya, 0,9 hari, sangat kecil karena memang kalau Ramayana kan bisnisnya adalah retail. Transaksi retail kan cenderungnya dibayarkan secara tunai. Memang kadang-kadang ada pembelian di Ramayana atau toko-toko retail itu menggunakan kartu kredit, ya, kartu kredit. Tapi mungkin kan kartu kredit juga pembayarannya tidak terlalu lama, ya, jangka waktunya. Ada transaksinya juga untuk kelas tertentu, retail tertentu mungkin jarang yang menggunakan kartu kredit, ya. Jadi ketika kita membuat suatu analisis, kita lihat juga latar belakang perusahaannya atau jenis perusahaannya bergerak di bidang apa untuk menyesuaikan pembuatan narasi atau penjelasan mengenai hasil analisis yang dihasilkan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.